Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zahratul Jannah. Setelah 1 minggu kemarin kita tidak berjumpa ya teman-teman, sekarang kita berjumpa kembali di Learning Journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai cara mengoptimalkan berita, yaitu seni menata rubrik, judul, lead, dan juga diksi. Untuk menjawab permasalahan yang ada di era sekarang ini, bahwasanya masih banyak para jurnalistik atau editor atau media massa yang memang masih keliru dalam membuat judul, juga dalam menentukan kata-kata dalam penulisan berita. Contoh dalam judul, masih banyak media massa yang membuat judul itu terlalu panjang sehingga pembaca bingung terlebih dahulu sebelum membaca isi beritanya. Ada juga antara judul dan isi beritanya itu tidak ada keterkaitannya sama sekali. Kemudian contoh yang kedua yang sering kita temui adalah pada penentuan diksi dalam berita atau penentuan bahasa dalam berita. Masih banyak para jurnalistik atau media massa yang memberitakan suatu peristiwa dengan bahasa yang berlebihan. Padahal peristiwa yang terjadi itu biasa saja, tapi bahasa yang disampaikan kepada masyarakat itu terlalu berlebihan sehingga menimbulkan opini yang tidak bagus terhadap peristiwa tersebut dari kalangan pembaca atau dari kalangan masyarakat. Kemudian adanya kebingungan para pembaca dalam memilih berita yang mereka inginkan karena tercampur aduknya semua berita, baik berita ekonomi, baik berita tentang olahraga, atau berita tentang kecelakaan atau apapun itu tercampur aduk dalam satu wadah, sehingga hal tersebut menjadikan pembaca itu bingung untuk mencari berita yang mereka inginkan. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak penjelasan pada pertemuan Learning Journal kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau kategori dalam media massa sebagai wadah dari isi berita yang dikelompokkan sesuai dengan tema atau kategori berita tersebut. Misalkan berita politik dikelompokkan khusus berita politik, berita mengenai ekonomi khusus dikelompokkan kepada berita ekonomi, begitupun seterusnya. Jadi dengan adanya rubrik ini bisa memudahkan pembaca untuk mencari berita yang mereka inginkan. Jadi rubrik ini sangat penting ya teman-teman. Ya salah satunya tadi untuk membantu para pembaca dalam mencari berita yang mereka inginkan, juga sebagai wadah dalam mengkategorikan sesuai tema berita, juga sebagai identitas media. Kemudian materi selanjutnya teman-teman, yakni cara penulisan berita. Cara penulisan berita itu yang pertama, untuk materi kedua ini kita fokus pembahasannya terhadap judul ya teman-teman. Cara penulisan berita yang baik itu yang pertama, menganalisis judul berita. Harus teman-teman ketahui bahwasanya judul dalam berita itu merupakan elemen paling penting dalam sebuah artikel, karena judul berita itu dapat dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsi judul itu tidak hanya meringkas isi dari berita, tetapi juga untuk menarik minat pembaca dan juga untuk mempengaruhi pembaca atau bahkan untuk membentuk persepsi dari pembaca. Kemudian teman-teman, cara penulisan berita selain menganalisis unsur judul, juga ada konsepan berita. Konsepan berita yang dapat kita jadikan acuan diantaranya yaitu yang pertama, adanya berita sebagai laporan tercepat. Kemudian yang kedua, berita sebagai fakta objektif. Kemudian berita sebagai interpretasi, dan yang terakhir berita sebagai minat insani. Kemudian teman-teman yang selanjutnya ada analisis contoh judul berita. Dalam menganalisis judul berita perlu diperhatikan beberapa aspek seperti kejelasan berita, keakuratan judulnya, dan kemampuan menarik perhatian pembaca. Kemudian teman-teman selanjutnya
Untuk materi ketiga itu ada lead. Definisi lead sendiri adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Maka dari itu ketika membuat lead harus dibuat semaksimal mungkin agar pembaca itu tertarik untuk membaca isi dari berita yang kita buat. Kemudian selanjutnya teman-teman, untuk materi yang terakhir di sini ada diksi. Pengertian diksi sendiri dalam dunia jurnalistik atau dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan atau frasa yang digunakan oleh seseorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan juga menarik. Pilihan kata atau diksi ini sangat penting ya teman-teman dalam membuat berita agar tidak ada kata yang dilebih-lebihkan dalam membuat berita. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada learning journal kali ini. Sangat singkat ya teman-teman, tapi semoga bisa bermanfaat. Untuk itu saya cukupkan learning journal pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.